Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi pada kesempatan kali ini gua mau bikin video yang agak sedikit berbeda ya. Nah sekarang baru dapat kesempatan lagi buat bikin video kayak gini. Dan videonya seperti apa? Tutup dulu biar penasaran. Tutup. A few moments later. Jadi sekarang itu gua lagi test ride ya. Lagi test ride Yamaha XSR 155 VVA. Yeah. Middle fingers up, I don't care about opinions. Yeah. I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah. No, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah. She called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. Yeah. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay on the way. Tahun 2020, tentunya masih baru ini, plat nomornya aja belum turun. Jadi motor ini tuh miliknya si Arul, atau channelnya itu Prophone. Nanti linknya gua cantumin di deskripsi ya. Gua dikasih kesempatan buat minjem buat test ride motornya nih. Jadi mungkin pada video kali ini gua bakal membahas poin-poin ya, poin-poin yang gua suka dari beberapa bagian motor ini, dan ada poin-poin yang gua nggak suka dari motor ini. Tapi ini menurut versi gua ya. Tapi kalau misalkan kalian punya versi sendiri, ya itu hak kalian. Yang pertama, motor ini itu udah pakai lampu LED, cuman dengan look klasik. Nah itu salah satu hal yang gua suka. Bisa kalian lihat ya, seperti di layar. Nah itu tampilannya kayak gitu. Bagian yang gua suka berikutnya adalah motor ini udah dilengkapi dengan kaki-kaki depan, yaitu menggunakan USD atau upside down. Gak tahu kenapa gitu, jadi kelihatan keker. Kalau ditanya dari segi kenyamanan, nyaman gak nyaman tergantung orangnya sih ya. Terus di bagian tangki, nah di bagian tangki ini juga looknya udah bener-bener looknya klasik banget ya menurut gua ya. Cuman ya seperti motor-motor Yamaha yang sekarang yang terbaru. Jadi gedenya itu gede sama cover, bukan 100%. Bukan 100% full tankinya gitu. Terus bagian yang gua suka berikutnya adalah bagian buntut. Emang udah bener-bener klasik banget ini looknya. Pakai lampu rem yang bulat kayak gitu. Ya, bagian spakbor intinya gua suka lah ya. Terus bagian kaki-kaki belakang. Motor ini udah dilengkapi dengan banana arm atau arm pisang. Pak, yang membuat look motor ini semakin gagah, semakin keker ya. Bagian berikutnya yang gue suka dari motor ini adalah bagian speedometer. Nah, bisa kalian lihat ya. Nih. Ini bagian speedometernya itu looknya itu kayak klasik ya. Cuman kalau dilihat-lihat ini semuanya udah full digital loh. Terus bagian berikutnya yang gue suka adalah mesin ya. Nah, dari mesin looknya menurut gua rapih lah. Yamaha bisa dibilang lumayan rapi untuk mendesain posisi mesin.
Dan ada beberapa bagian juga yang gua kurang suka dalam motor ini. Salah satunya yang pertama agak sedikit mengurangi rasa estetik ya. Ini kan motor kan konsepnya itu klasik ya. Nah, kenapa Yamaha menggunakan rangka-rangka atau sasisnya itu pakai delta box? Jadi enggak teralis kayak R25 atau MT25 gitu ya. Pakainya pakai delta box. Kalau menurut gua pribadi ya, itu agak sedikit mengurangi estetik, tapi ya emang nggak berpengaruh sih. Itu menurut gua ya, jadi agak sedikit mengurangi estetiknya aja sih. Kalau dilihat-lihat kan, wah ini motor kan udah full perubahannya itu bener-bener full perubahan dari motor sport ke klasik. Nah berarti kan ya setidaknya harus totalitas ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu emang salah satu trik dari Yamaha-nya mungkin ya, untuk agak sedikit membuat beda dari pabrikan sebelah. Terus satu lagi nih yang agak gua kurang suka. Ini kalau boleh jujur ya, ini bagian apa? Bagian footstep. Aduh. Ini ini motor kalau misalkan dibawa riding agak jauh lumayan pegel. Karena kalau dibandingkan sama Vixen lama gitu, Vixen dulu, ini posisi footstepnya tuh agak mundur. Jadi kayak motor sport, jadi udah bukan kayak motor klasik. Ya kalau menurut gua sih ya, kalau motor klasik dengan footstep dengan posisi kayak gini, kalau menurut gua ini kurang cocok. Ini emang posisi footstep motor-motor sport lah. Kalau untuk motor klasik menurut gua agak kurang aja gitu. Jadi ya rasanya gimana gitu. Agak kurang enak aja motor dengan tongkrongan gagah, terus tongkrongan klasik yang harusnya motornya tuh kalau dibawa santai buat jarak jauh juga enak. Justru malah dibuat pegel dengan posisi footstep yang kayak gini, dengan posisi footstep yang mirip motor-motor sportnya Yamaha. Itu aja sih sebenarnya. Ya selebihnya gue suka sih ya. Cuman dua itu aja sih yang bikin gue agak kurang suka nih sama nih motor. Ya mohon maaf lah ya kalau misalkan dari test ride kali ini gua ada kekurangan gitu, karena emang gua bukan jagonya dari segi test ride ya. Dan di sini juga gua nggak berani ngebut, cok. Ini motor orang loh, motor masih baru berapa minggu ini. Nih, tuh lihat, itu plat nomornya aja masih putih merah. Masih baru nih motor. Gua nggak berani ngebut-kebut, apalagi bawa kendaraan orang, aduh. Bahaya. Ya agak lucu juga sih, unik gimana gitu, karena ini ya emang bener-bener first impression gue ya. Dan berhubung motor ini juga jarang sih, masih jarang ya, sekitaran Cikampek motor ini masih jarang loh, masih jarang yang punya maksudnya. Untuk area Cikampek sendiri cuman baru ada 4 unit. Jadi motor ini emang masih terbilang eksklusif banget malah. Dan apalagi ya yang mau gua bahas? Oh ya satu lagi, mungkin, tapi ini sih bicaranya selera. Kayaknya kalau misalkan motor ini pakai spion jalu yang kayak NMAX gua tuh, kayak si Bohai di sini nih, spion jalu mau itu bulat atau itu lonjong. Tapi kalau menurut gua sih motor klasik lebih bagus yang bulat ya. Kayaknya ini lebih estetiknya tuh lebih dapet gitu, motor-motor klasik zaman dulu. Looknya lebih gimana gitu. Dan di sini gua mau berterima kasih banget ya buat Arul, buat Prophone yang udah ngasih izin, minjemin motornya ya. Terima kasih banyak, terima kasih banget udah percayain ke gua buat test ride motornya. So overall ini motor enak sih ya, enak, cuman ya ada plus minus, itu wajar lah. Namanya buatan manusia itu nggak ada yang sempurna, semua pasti ada plus minus. Dan ini berhubung gua udah kelamaan pakai motor matic, ini gua pakai motor kopling jadi tanggung ini anjir. Ya
intinya gue banyak-banyak terima kasih lah sama Arul yang udah ngasih izin ya, yang udah ngasih izin gue buat test ride ini motor. Oke, dan mungkin segitu aja ya video test ride-nya kali ini. Nggak ada lagi yang mau gua bahas, semuanya udah gua bahas. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan, karena gua emang bukan motovlogger yang ahli dalam bidang men-test ride. Jadi sekali lagi gua minta maaf. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tunggu video gua berikutnya. Selamat sore. Ini udah jam berapa ya? Udah jam 5:30. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye. Nah, ini yang punyanya nih. Wah, ini yang punyanya nih. Subscribe channelnya Prophone.